Wilayah Trenggalek sudah menjadi tempat hunian manusia sejak zaman prasejarah, jauh sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan manusia purba yang hidup secara nomaden dengan berburu dan mengumpulkan makanan di daerah ini. Penemuan alat-alat batu seperti kapak genggam dan serpih di kawasan Watulimo dan Dongko mengindikasikan bahwa masyarakat prasejarah di Trenggalek sudah mampu membuat peralatan sederhana untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberadaan fosil sisa-sisa makhluk hidup dari masa itu juga memperkuat bukti bahwa manusia dan lingkungan hidupnya telah berinteraksi di kawasan ini sejak ribuan tahun silam. Kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah tersebut umumnya berlangsung di tepi sungai dan lembah yang subur, sehingga mereka mudah mendapatkan sumber air dan makanan. Kondisi geografis Trenggalek yang berupa dataran rendah dan pegunungan membuatnya menjadi tempat strategis untuk bertahan hidup. Seiring waktu, masyarakat prasejarah ini mulai mengembangkan teknik berburu dan bercocok tanam secara sederhana yang menjadi cikal bakal peradaban lebih maju. Dengan demikian, masa prasejarah di Trenggalek bukan hanya sekadar periode awal kehidupan manusia, tetapi juga fondasi penting bagi perkembangan budaya dan struktur sosial yang kemudian tumbuh di wilayah ini. Setelah masa prasejarah, wilayah Trenggalek memasuki era kebudayaan megalitikum yang ditandai dengan keberadaan berbagai situs peninggalan batu besar. Di beberapa daerah seperti Kampak dan Munjungan ditemukan struktur batu seperti dolmen, meja batu, menhir, tugu batu, dan batu kubur yang menunjukkan bahwa masyarakat saat itu telah memiliki sistem kepercayaan dan ritual tertentu. Peninggalan-peninggalan megalitik ini mengindikasikan bahwa masyarakat Trenggalek pada masa itu sudah mulai menetap dan membangun komunitas yang lebih terorganisir. Situs-situs tersebut biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan leluhur, atau untuk upacara keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial mereka. Kehidupan masyarakat pada masa megalitikum ini juga mulai mengenal pertanian dan beternak secara sederhana, yang menandai pergeseran dari kehidupan berburu dan meramu menuju kehidupan yang lebih menetap. Struktur sosial mereka mulai terbentuk dengan adanya tokoh-tokoh yang berperan sebagai pemimpin ritual atau kepala suku. Selain itu, kebudayaan megalitik yang ada di Trenggalek menunjukkan bahwa daerah ini telah menjadi pusat budaya dan spiritual di wilayah Jawa Timur Selatan. Peninggalan ini menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Trenggalek sudah memiliki kemajuan teknologi dan kepercayaan yang cukup kompleks jauh sebelum kedatangan kerajaan besar seperti Majapahit. Pada masa awal perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Kanjuruhan dan Kediri, wilayah Trenggalek mulai mengalami pengaruh budaya Hindu-Buddha yang kuat. Bukti pengaruh ini dapat ditemukan dari sejumlah peninggalan arkeologis berupa arca dan relief yang tersebar di beberapa lokasi, yang menggambarkan dewa-dewi Hindu dan cerita-cerita dari kitab suci seperti Ramayana dan Mahabharata. Keberadaan situs-situs peninggalan ini menunjukkan bahwa Trenggalek tidak hanya menjadi daerah pertanian dan perdagangan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang menjadi dasar bagi perkembangan kebudayaan Jawa kuno. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Trenggalek juga membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan sosial masyarakat setempat. Sistem kerajaan yang bercorak Hindu mulai terbentuk dengan adanya raja dan pejabat yang menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konsep Dharma dan kosmos. Agama ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat melalui ritual keagamaan, seni, dan sastra yang berkembang pesat. Selain itu, ajaran Hindu-Buddha membuka akses kepada masyarakat untuk belajar aksara dan bahasa Sanskerta, yang kemudian menjadi bahasa resmi kerajaan dan budaya elit. Sehingga, pengaruh Hindu-Buddha tidak hanya bersifat religius, tetapi juga turut membentuk struktur sosial dan budaya yang berkelanjutan di Trenggalek. Pada abad ke-13 hingga abad ke-15, wilayah Trenggalek menjadi bagian penting dari Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Sebagai daerah yang strategis di pesisir selatan Jawa Timur, Trenggalek berperan sebagai wilayah penyangga dan pemasok sumber daya alam, terutama kayu dan hasil pertanian, yang sangat dibutuhkan oleh pusat kerajaan. Keberadaan Trenggalek dalam kekuasaan Majapahit menandai integrasi daerah ini ke dalam sistem pemerintahan dan jaringan perdagangan yang luas, yang menghubungkan berbagai pulau dan wilayah di Indonesia. Di bawah pengaruh Majapahit, budaya dan administrasi di Trenggalek berkembang dengan lebih terorganisir. Pemerintahan lokal yang dipimpin oleh para adipati atau pejabat setempat mulai menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat, serta menjalankan adat dan hukum yang mengacu pada tradisi kerajaan. Selain itu, pengaruh agama Hindu tetap kuat, terlihat dari keberadaan candi-candi dan situs suci yang menjadi tempat ibadah dan pusat kebudayaan masyarakat. Masa Majapahit juga membawa kemajuan dalam seni, sastra, dan arsitektur di Trenggalek,
sehingga mewariskan warisan budaya yang masih dapat ditemukan hingga sekarang. Legenda Menak Sopal sangat melekat dalam sejarah asal-usul Kabupaten Trenggalek. Menak Sopal diyakini sebagai seorang bangsawan atau pangeran yang memiliki keberanian dan ilmu kanuragan tinggi. Ia dipercaya sebagai tokoh yang pertama kali membuka wilayah Trenggalek yang kala itu masih berupa hutan lebat dan sungai yang liar. Konon, Menak Sopal berhasil menaklukkan alam dengan membendung Kali Ngasinan dan membangun bendungan yang dikenal dengan nama Dam Bagong. Bendungan ini sangat penting karena mampu mengendalikan banjir sekaligus mengairi lahan pertanian, sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mulai bercocok tanam dan menetap. Cerita tentang Menak Sopal tidak hanya sebatas kisah heroik, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan kultural yang kuat. Menurut kepercayaan lokal, keberhasilan Menak Sopal dalam membangun bendungan tersebut dibantu oleh makhluk gaib dan ilmu supranatural yang diwariskan dari leluhur. Kisah ini mengandung pesan tentang harmoni manusia dengan alam dan kekuatan kepercayaan dalam membangun peradaban. Hingga kini, nama Menak Sopal masih dihormati dan sering disebut dalam berbagai upacara adat maupun cerita rakyat sebagai simbol keteguhan, kepemimpinan, dan awal mula peradaban Trenggalek. Bendungan Bagong merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting dalam asal-usul Trenggalek. Konon, bendungan ini dibangun oleh Menak Sopal sebagai upaya untuk mengendalikan aliran air Kali Ngasinan yang sebelum itu sering menimbulkan banjir dan merusak lahan pertanian. Dengan adanya bendungan ini, air sungai dapat diatur untuk mengairi sawah-sawah dan lahan pertanian di sekitarnya, sehingga menciptakan sistem irigasi yang memungkinkan masyarakat mulai bercocok tanam secara teratur. Pembangunan Bendungan Bagong ini menjadi simbol awal kemajuan peradaban di Trenggalek, karena membuka lahan baru dan meningkatkan produktivitas pertanian, yang menjadi basis kehidupan masyarakat saat itu. Menurut cerita rakyat, pembangunan bendungan ini bukanlah pekerjaan mudah, melainkan penuh tantangan yang bahkan melibatkan kekuatan gaib dan ilmu kanuragan. Menak Sopal dibantu oleh makhluk gaib dan menggunakan ilmu supranatural untuk menaklukkan alam liar yang penuh rintangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu menganggap pembangunan bendungan tidak hanya sebagai usaha teknis, tetapi juga sebagai tindakan spiritual yang membutuhkan dukungan kekuatan dari alam dan leluhur. Keberhasilan Bendungan Bagong menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan permukiman dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Trenggalek di masa-masa berikutnya. Pada akhir abad ke-16, wilayah Trenggalek resmi berdiri sebagai sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Kadipaten ini dipimpin oleh seorang adipati yang memiliki wewenang mengatur pemerintahan lokal serta menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Menak Sopal atau keturunannya diyakini menjadi adipati pertama yang memerintah Trenggalek, meneruskan tradisi kepemimpinan yang sudah terbentuk sejak zaman sebelumnya. Pembentukan kadipaten ini menjadi langkah penting dalam proses sentralisasi kekuasaan, yang menghubungkan Trenggalek secara politik dan administratif dengan kerajaan besar di Jawa Tengah dan Timur. Sebagai kadipaten, Trenggalek tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pusat budaya dan agama Islam yang mulai berkembang pesat. Ulama dan pesantren mulai bermunculan sebagai tempat penyebaran ajaran Islam serta pendidikan agama bagi masyarakat setempat. Peran adipati tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelindung agama dan kebudayaan Islam. Hal ini memperkuat identitas sosial masyarakat Trenggalek yang mulai mengakar pada nilai-nilai Islam sambil tetap memelihara tradisi lokal yang telah ada sejak lama. Seiring dengan berkembangnya Kesultanan Mataram dan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, agama Islam mulai menyebar dan menguat di wilayah Trenggalek. Penyebaran Islam ini dibantu oleh para ulama, mubalig, dan para santri yang mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengajaran agama dan pendidikan sosial. Pesantren-pesantren tersebut menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat Trenggalek, tidak hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Penyebaran Islam ini berlangsung secara damai dengan mengadopsi sebagian tradisi lokal, sehingga masyarakat mudah menerima ajaran baru, tanpa harus meninggalkan identitas budayanya. Pengaruh Islam tidak hanya mengubah aspek keagamaan, tetapi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik masyarakat Trenggalek. Sistem pemerintahan mulai dipadukan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal hukum dan adat istiadat. Adipati dan para pemimpin lokal menjadi pelindung agama serta bertanggung jawab dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam di wilayahnya. Dengan adanya integrasi nilai Islam, masyarakat Trenggalek membentuk identitas religius yang kuat, yang hingga kini masih menjadi ciri khas daerah tersebut, tercermin dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakatnya. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18,
wilayah Trenggalek mulai memasuki masa penjajahan oleh VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC tertarik dengan Trenggalek karena kekayaan alamnya, terutama kayu jati dan hasil pertanian yang menjadi komoditas penting untuk perdagangan internasional. Wilayah pesisir selatan Trenggalek menjadi strategis bagi VOC untuk mengontrol jalur pelayaran dan memperluas pengaruh ekonomi mereka di Pulau Jawa. VOC membangun beberapa pos dan pelabuhan kecil sebagai pusat operasi dagang sekaligus untuk mengawasi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tersebut. Kedatangan VOC membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Trenggalek. Sistem ekonomi yang sebelumnya bersifat lokal dan tradisional mulai diatur dengan ketat demi kepentingan perusahaan Belanda. Penduduk lokal diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang kemudian diekspor ke luar negeri, seperti kayu dan rempah-rempah. Selain itu, VOC juga menerapkan sistem monopoli perdagangan yang membatasi kebebasan para pedagang dan petani lokal. Meski demikian, masyarakat Trenggalek kerap melakukan perlawanan dan mempertahankan hak-hak mereka melalui berbagai bentuk resistensi, baik secara terbuka maupun terselubung terhadap dominasi VOC. Selama masa penjajahan Belanda, khususnya di bawah kekuasaan VOC dan kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda, masyarakat Trenggalek tidak tinggal diam menghadapi penindasan dan eksploitasi. Meski tidak sebesar perlawanan di daerah-daerah seperti Jawa Tengah atau Aceh, warga Trenggalek menunjukkan semangat juang melalui berbagai bentuk perlawanan lokal. Perlawanan ini seringkali berbentuk gerakan rakyat yang mengusir tentara Belanda dari kampung-kampung, sabotase pada fasilitas kolonial, serta pemberontakan kecil yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan ulama setempat. Perlawanan ini mencerminkan tekad masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan dan hak atas tanah serta sumber daya alam mereka. Perlawanan lokal di Trenggalek juga seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan dan tradisi budaya yang kuat. Ulama dan tokoh adat berperan penting dalam menggerakkan masyarakat melalui dakwah dan ajaran agama yang menentang penjajahan dan ketidakadilan. Meski menghadapi tekanan militer dan hukuman keras dari pihak kolonial, semangat perlawanan tetap hidup dan diwariskan turun-temurun. Pemberontakan kecil yang terjadi di Trenggalek menjadi bagian dari gelombang perlawanan rakyat Indonesia yang pada akhirnya berkontribusi pada kemerdekaan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah ini tergolong daerah kecil, semangat nasionalisme dan perjuangan rakyatnya sangat kuat. Pada abad ke-19, setelah VOC dibubarkan, wilayah Indonesia secara keseluruhan, termasuk Trenggalek, berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Trenggalek kemudian dijadikan bagian dari administrasi resmi kolonial yang menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan birokratis. Wilayah ini dibagi menjadi distrik-distrik dengan kepala daerah setempat yang diangkat oleh pemerintah kolonial. Pengaturan administratif ini bertujuan untuk mempermudah kontrol Belanda terhadap sumber daya alam dan penduduk lokal serta menjamin kelancaran pengumpulan pajak dan hasil bumi untuk kepentingan Belanda. Selain itu, pada masa ini pemerintah kolonial memperkenalkan sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang memaksa para petani di Trenggalek dan wilayah lain menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan kapas. Sistem ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat lokal, karena banyak petani yang harus meninggalkan ladang pangan untuk memenuhi kewajiban tanam paksa, sehingga berdampak pada ketahanan pangan dan kondisi kehidupan mereka. Meskipun demikian, Trenggalek mulai mengalami perkembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan kantor pemerintahan, yang sekaligus menjadi alat kontrol kolonial untuk memperkuat dominasi mereka di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, terutama di abad ke-19 dan awal abad ke-20, Trenggalek mengalami pembangunan infrastruktur yang signifikan sebagai bagian dari upaya penguasaan ekonomi dan politik. Pemerintah kolonial membangun jalan-jalan penghubung yang menghubungkan Trenggalek dengan wilayah-wilayah sekitarnya serta pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir selatan Jawa Timur. Infrastruktur jalan ini memudahkan pengangkutan hasil bumi, terutama kayu jati dan produk pertanian, dari daerah pedalaman ke pelabuhan untuk diekspor ke Belanda dan pasar internasional. Selain itu, didirikan pula kantor-kantor administrasi dan pos-pos pengawasan yang berfungsi mengawasi penduduk dan menjaga keamanan wilayah kolonial. Pembangunan infrastruktur ini sekaligus menjadi alat kontrol sosial dan politik bagi pemerintah kolonial. Jalan dan fasilitas yang dibangun tidak hanya memperlancar perdagangan, tetapi juga mempermudah mobilisasi tentara dan aparat keamanan untuk menekan perlawanan rakyat. Selain itu, pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dasar dan rumah sakit kecil mulai diperkenalkan, walaupun aksesnya masih terbatas dan terutama melayani kepentingan orang-orang Eropa serta kalangan tertentu di masyarakat pribumi. Walau demikian,
Peningkatan infrastruktur ini membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berkembang secara ekonomi dan sosial dalam batasan-batasan kolonial, sekaligus meninggalkan jejak penting dalam perkembangan sejarah Trenggalek modern. Pada masa Perang Dunia II, wilayah Trenggalek berada di bawah pendudukan Jepang setelah mereka mengusir kekuasaan Belanda pada tahun 1942. Masa pendudukan Jepang ini menjadi periode yang penuh tekanan dan penderitaan bagi masyarakat Trenggalek. Pemerintah militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal dengan istilah Romusha, di mana banyak warga pribumi dipaksa bekerja keras di proyek-proyek pembangunan infrastruktur militer dan logistik tanpa upah yang layak. Kondisi ini sangat membebani masyarakat, menyebabkan kelaparan, penyakit, dan banyak korban jiwa. Selain itu, Jepang juga mengontrol ketat segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Trenggalek. Selama pendudukan Jepang, terjadi pula penindasan terhadap para tokoh lokal dan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan Jepang. Namun, di sisi lain, masa ini juga menjadi momen bangkitnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Trenggalek. Berbagai organisasi dan gerakan perlawanan mulai muncul secara tersembunyi, mengorganisasi perlawanan terhadap penjajah Jepang sekaligus mempersiapkan diri menghadapi masa kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat. Meskipun masa pendudukan Jepang hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dampaknya sangat mendalam dan membentuk dinamika sosial politik yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan di Trenggalek. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat perjuangan dan nasionalisme merebak di seluruh Nusantara, termasuk di Trenggalek. Masyarakat Trenggalek dengan antusias mendukung kemerdekaan dan berusaha mempertahankan wilayahnya dari upaya kembalinya penjajahan Belanda melalui tentara Nica, Nederlands-Indische Civiele Administratie. Berbagai organisasi pemuda dan rakyat bermunculan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menggalang kekuatan dalam menghadapi ancaman kolonial. Meskipun Trenggalek bukan wilayah dengan pertempuran besar, beberapa bentrokan dan perlawanan berskala lokal tetap terjadi sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peran Trenggalek dalam Revolusi Kemerdekaan. Dalam masa Revolusi Kemerdekaan yang berlangsung hingga 1949, Trenggalek menjadi basis penting bagi perjuangan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Para pejuang lokal bersama masyarakat sipil bergotong royong untuk menjaga wilayah dari serangan pasukan Belanda yang ingin menguasai kembali daerah tersebut. Aktivitas politik dan sosial terus berkembang dengan adanya kelompok-kelompok perjuangan dan ulama yang menjadi motor penggerak semangat kemerdekaan. Walaupun menghadapi banyak kesulitan, termasuk tekanan militer dan ekonomi, masyarakat Trenggalek tetap teguh dan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, hingga akhirnya pengakuan kedaulatan Indonesia secara resmi terjadi pada akhir 1949. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Trenggalek secara resmi ditetapkan sebagai sebuah kabupaten dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1950. Penetapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengatur administrasi wilayah secara lebih efektif dan memberikan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan. Dengan status kabupaten, Trenggalek memperoleh pengakuan hukum dan politik yang jelas, sehingga memudahkan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan pemerintahan, dan pelayanan publik bagi masyarakat. Selain itu, kabupaten ini mulai membentuk struktur pemerintahan daerah dengan aparat dan lembaga yang bertugas mengatur administrasi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Sejak penetapan sebagai kabupaten, Trenggalek mulai mengalami perkembangan di berbagai sektor, terutama pertanian, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah daerah bekerja keras untuk membangun fasilitas umum, membuka akses jalan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Status kabupaten juga memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran Bupati dan DPRD Kabupaten semakin penting sebagai representasi aspirasi rakyat. Dengan demikian, penetapan Trenggalek sebagai kabupaten menandai babak baru dalam sejarahnya sebagai wilayah yang mandiri dan berkembang dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Trenggalek mulai menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Wilayah ini memiliki potensi alam yang cukup besar, dengan tanah yang subur dan sumber daya laut yang melimpah di pesisir selatan. Masyarakat lokal memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan produksi pangan dan hasil ternak, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mulai dikirim ke daerah lain. Upaya pemerintah daerah untuk membangun irigasi, jalan, dan fasilitas pasar turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain pertanian dan perikanan,
Sektor kerajinan tangan dan industri kecil juga mulai tumbuh di Trenggalek, menambah variasi sumber pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan penduduk secara bertahap. Pemerintah kabupaten juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program-program pelatihan dan bantuan modal usaha kecil, sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara optimal. Meski masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, Trenggalek menunjukkan kemajuan yang nyata sebagai kabupaten yang mulai mandiri secara ekonomi. Kabupaten Trenggalek dikenal kaya akan budaya dan tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satu tradisi paling terkenal adalah upacara Larung Sembonyo yang rutin digelar di Pantai Perigi. Upacara ini merupakan bentuk syukur masyarakat terhadap laut sebagai sumber penghidupan sekaligus doa agar terhindar dari bahaya dan bencana. Selain itu, kesenian tradisional seperti Jaranan Turonggo Yakso menjadi simbol budaya yang menggabungkan unsur seni pertunjukan dengan kepercayaan lokal. Kesenian ini biasanya dipentaskan pada acara adat, perayaan panen, atau upacara penting lainnya, dan menjadi daya tarik wisata budaya yang memperkuat identitas masyarakat Trenggalek. Selain upacara dan kesenian, kehidupan sosial masyarakat Trenggalek juga erat kaitannya dengan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. Tradisi menjaga hubungan harmonis antar warga dan saling membantu dalam berbagai aktivitas seperti pertanian, perayaan adat, dan kegiatan sosial menjadi fondasi kuat dalam kehidupan masyarakat. Warisan budaya ini terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan informal di keluarga dan komunitas. Melalui pelestarian budaya dan tradisi tersebut, masyarakat Trenggalek tidak hanya mempertahankan akar sejarahnya tetapi juga memperkuat solidaritas sosial yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan daerah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, 1966-1998, Trenggalek mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur. Pemerintah berfokus pada pembangunan jalan lintas selatan yang menghubungkan Trenggalek dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur, sehingga memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk. Selain itu, sektor pendidikan juga mengalami peningkatan dengan didirikannya berbagai sekolah dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi landasan penting bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Trenggalek, yang secara bertahap mulai berkembang lebih maju. Selain pembangunan fisik, era Orde Baru juga menandai peningkatan program-program pembangunan ekonomi dan sosial di Trenggalek. Pemerintah mendorong pertanian modernisasi dengan bantuan teknologi dan penyuluhan kepada petani agar hasil pertanian lebih maksimal. Program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan perbaikan sarana publik lainnya juga dijalankan. Namun, di balik kemajuan tersebut, ada juga tantangan seperti ketimpangan pembangunan dan dominasi elit politik tertentu yang memengaruhi jalannya pembangunan di daerah. Meski demikian, era Orde Baru tetap menjadi periode penting dalam transformasi sosial dan ekonomi Trenggalek menuju kemajuan yang lebih terstruktur. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, termasuk pelaksanaan otonomi daerah. Trenggalek sebagai kabupaten mendapatkan kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kepala daerah seperti bupati mulai dipilih secara langsung oleh rakyat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Hal ini memberi ruang bagi demokrasi lokal berkembang dan memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Otonomi daerah juga mendorong Trenggalek untuk lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Pemerintah kabupaten mulai mengembangkan program-program inovatif dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan adanya kebebasan lebih dalam pengelolaan anggaran, Trenggalek mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan birokrasi yang masih perlu pembenahan, era otonomi daerah ini menandai babak baru dalam penguatan identitas dan kemandirian Trenggalek sebagai kabupaten. Saat ini, Kabupaten Trenggalek dikenal sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat di Jawa Timur, dengan potensi wisata alam dan budaya yang semakin digali dan dikembangkan. Keindahan pantai-pantai di pesisir selatan seperti Pantai Perigi dan Pantai Pelang menjadi magnet wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Trenggalek juga terkenal dengan kekayaan budaya tradisionalnya, seperti seni Jaranan Turonggo Yakso dan upacara Larung Sembonyo yang terus dilestarikan.
Pemerintah daerah aktif mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan baru, sembari menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Di samping sektor pariwisata, Trenggalek juga melanjutkan pembangunan sosial dan ekonomi melalui berbagai program inovatif, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bupati-bupati muda yang memimpin Trenggalek membawa semangat baru dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi. Walaupun masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan dan infrastruktur yang belum rata, Trenggalek terus bergerak maju sebagai kabupaten yang mandiri dan berdaya saing, dengan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus meraih kemajuan modern.